Bapak, Ibu, dan anak-anak serta warga tamu atau mungkin simpatisan yang kebetulan bergabung di ibadah pada pagi hari ini. Segenap majelis mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu Biasa 11 Juni 2023. Pada ibadah ini nanti kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Adapun tema ibadah yaitu berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Apabila Bapak Ibu membutuhkan tentang pelayanan informasi gereja, bisa berhubungan dengan majelis atau bisa langsung rawuh ke kantor gereja. Untuk memperlancar ibadah pada pagi hari ini, dimohon Bapak Ibu yang membawa HP untuk bisa dimatikan terlebih dahulu. Demikian informasi dari gereja. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dimohon untuk masuk ke suasana hening. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian dari NKB 42 bait 1 dan 3. Fajar menyingsing indah. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Pujikan Ibu atas ciptaan tiap pagi baru kurnia Tuhan. Siang dan malam terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Pujikan Ibu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Minggu Biasa dan sakramen perjamuan pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat disilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara, hari ini kita mengawali Minggu Biasa di tahun 2023 ini. Dan di tengah kita merayakan Minggu Biasa ini, kita juga akan merayakan sakramen perjamuan yang kiranya bisa semakin menyegarkan dan menguatkan iman kita di dalam Kristus. Kita hendak menghayati sebuah tema, berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Maka mari kita merayakan ibadah ini dengan sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang keempat. Allah kami yang esa
masyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Pada kenyataannya, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, pasti kita tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bertobat di hadapan Tuhan dengan berdoa pertobatan. Syukur kepadamu ya Allah, yang maha baik, maha pengasih, dan maha pengampun. Di hari baru, hari Sabat pemberian-Mu ini ya Tuhan, kami telah Engkau pertemukan kembali di rumah ibadah ini dalam damai sejahtera. Kami akan beribadah di hari Minggu ini sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan secara utuh. Juga merupakan kewajiban kami sebagai umat percaya kepadamu, walaupun kedatangan kami ini penuh dengan kekurangan dan cacat celah. Sungguh kami merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan begitu nyata di dalam hidup dan kehidupan kami. Berkat sehat yang sampai saat ini masih boleh kami rasakan, tenaga yang kuat, tenaga yang segar, yang baru, yang boleh kami rasakan hingga saat ini, dan berkat-berkat lain yang tentu kami tidak bisa menghitung satu persatu. Namun ya Allah, sungguh kami menyadari kami belum bisa hidup seturut dengan berkat dan kehendak Tuhan. Seringkali kami angkuh, kami iri hati, sombong, bahkan kami sering mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami banyak berbuat salah kepada sesama kami, bahkan kami juga berbuat dosa kepada Tuhan melalui pikiran, hati, dan perilaku kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan kerendahan hati dan hati yang tulus, sungguh kami menyesal di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Demikianlah ya Allah, doa penyesalan dan pertobatan kami. Tentu doa ini tidak sempurna. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian pertobatan dari PKJ 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu. Berulang
Mari jemaat terkasih kita bersama-sama berdiri. Bila kita merenung segala dosa, rasa angkuh, rasa sombong yang kita miliki, hanya kasih Allah yang bisa melepaskan kita dari segala dosa dan celah itu. Hal itulah yang juga akan kita dengarkan sebagai sesuatu yang lebih tegas, yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Firman Allah berbunyi demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah betapa besar agung kasih Allah akan dunia ini, termasuk bagi kita sebagai umatnya yang berdosa. Betapapun besar dosa kita, Ia memberikan rahmat, Roh Kudus tercurah, dan hidup kita pun penuh dengan pengharapan. Mari kita bersyukur atas berita anugerah yang telah tersiar pada pagi hari ini, dan boleh kita terima bersama-sama. Kidung Jemaat 233 bait yang ketiga sebagai ungkapan syukur kita. Syukur padamu, Roh Kudus, dan seterusnya. Umat disilakan duduk kembali. Marilah kita bersama berdoa, menyiapkan hati, menyambut sabda Tuhan. Terima kasih ya Allah, segala rahmat yang boleh tercurah dan sungguh-sungguh kami rasakan. Termasuk pagi ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima rahmat berupa firman-Mu. Mampukanlah kami, agar firman-Mu kami pahami, kami mengerti, kami hayati. Namun juga mampukanlah kami untuk melaksanakan sabda Tuhan di dalam keseharian. Dengan begitu ya Allah, hidup kami sungguh-sungguh akan diperbaharui. Bersabdalah ya Allah, kami siap menerimanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua kisah yang dicatat di dalam dua perikop yang akan kita baca bersama pada ibadah hari ini. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Perikop yang berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus, disambung ayat 18 sampai 26. Perikop yang berjudul Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 9 sampai 13 dilanjutkan ayat 18 sampai 26. Beginilah kisahnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi
Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, dua perikop yang tadi kita baca, kalau boleh saya bedakan, terletak pada dua cara berjumpa dengan Yesus. Yang pertama, Yesus yang memanggil, dan yang kedua, Yesus yang dipanggil. Yang pertama, Yesus aktif memanggil Matius, pemungut cukai. Yang kedua, ada orang yang aktif memanggil, mendatangi Yesus dan memanggil, "Yesus, Guru, tolonglah aku." Kepala pemungut cukai dan perempuan yang sakit pendarahan datang menjumpai Yesus. Yang pertama, Yesus yang menjumpai dia. Yang kedua, orangnya yang menjumpai Yesus. Dua cara itu enggak masalah, poinnya adalah terjadi perjumpaan yang bisa mengubah hidup mereka seterusnya. Mari kita lihat yang pertama, Gusti Yesus engkang nimbali Matius juru mukubeo. Seorang penafsir Perjanjian Baru bernama Cleophus Laru meneliti cerita-cerita di mana Yesus nimbali poros kabatipun. Yesus nimbali banyak orang untuk menjadi pengikutnya. Entah 12 murid, entah yang lain. Dia meneliti siapa saja yang dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya atau yang dipanggil untuk mengikuti dia. Enggak harus jadi 12 murid itu. Cleophus Laru menyimpulkan bahwa Jesus typically calls busy folks. Yesus secara khas itu memanggil orang-orang yang sibuk, bahkan super sibuk. Itu kesimpulan Laru dalam penelitiannya. Kalau saya ingat-ingat juga betul juga ya. Yesus itu ketika nimbali poros kabatipun, poros siswanipun, ya mereka orang-orang yang sibuk ya, punya profesi, punya pekerjaan, punya kesibukan, punya keseharian. Misalnya 4 murid pertama. Mereka adalah para nelayan yang sedang menebarkan jala gitu ya, atau sedang sibuk menarik jalannya, kira-kira gitulah. Pokoknya sedang sibuk bekerja.
Yesus nimbali, ayo melu aku, akan kujadikan penjala manusia. Kira-kira gitu kisahnya. Yesus tidak nimbali orang-orang atau nelayan yang sedang leha-leha, sedang gelelengan, gitu ya, bahasa Pekalongan, atau sedang ngaso, atau sedang nganggur. Wis tinimbang nganggur ra duwe gawean, ayo melu aku. Enggak begitu ceritanya. Yesus tidak diketahui merekrut orang-orang yang malas, orang-orang yang sedang tanda kutip nganggur. Jadi orang-orang yang sibuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus, ini kesimpulan Laru yang kedua ya, Yesus memanggil orang-orang itu sebagai murid atau sebagai pengikutnya, bukan orang-orang yang suci, bukan orang-orang yang kudus, tapi random, semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Atau orang-orang yang dianggap berdosa. Salah satunya adalah yang kita baca hari ini, Matius, si pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Artinya dia bukan sedang nganggur istirahat weekend, tetapi dia sedang aktif dan sibuk bekerja di meja pemungut cukai. Yang kedua, dia dipandang orang yang berdosa. Tentu saja Bapak Ibu sudah perso, pemungut cukai itu kepanjangan tangan penjajah Romawi, memungut pajak yang besar kepada orang-orang Yahudi, Palestina, maka mereka dianggap sebagai komplotan pemerintah, dianggap sebagai penjahat kelas kakap, bahkan disamakan dengan pencuri dan pembunuh karena mereka berkhianat kepada rakyat, memilih untuk menjadi tukang pemungut pajak dari pemerintah penjajah. Maka orang-orang Yahudi kalau melihat pemungut cukai itu kayak wong dosa, kayak wong ora apik kayak wis aja cerak-cerak. Kira-kira begitu, dianggap orang yang berdosa. Nah, dari sini Cleophas Laru kemudian menawarkan sebuah refleksi. Kalau kita mau menghayati panggilan Yesus, itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi kepada siapa saja. Panggilan tidak hanya berarti panggilan religius sebagai pendeta, sebagai penatua, diaken, sebagai aktivis, pengurus gereja dan sebagainya. Ya meskipun kadang juga berlaku ya. Kalau yang seringkali dikanggokke atau ditimbali atau dipanggil untuk aktif berpelayanan itu kadang-kadang bukan orang-orang yang nganggur gitu ya, tapi orang-orang sibuk, memang dia terkenal piawai, punya kiprah, prestasi macam-macam, ya malah ditimbali kan begitu ya. Atau kalau Bapak Ibu di dunia kerja, di sekolah misalnya ono guru anyar, isi enom, pinter terus merantasi gawean itu kadang-kadang malah kemudian ditimbali dan diburui gawean macam-macam. Soalnya apa? Soalnya iso nandangi kayak gitu. Atau di kantor, di perusahaan kalau ada karyawan baru yang meletek itu biasanya kemudian malah beban kerjanya ditambah. Kira-kira semacam itu. Poinnya adalah panggilan Yesus tidak hanya soal pelayanan gerejawi, religius, peribadatan, tetapi soal apapun. Ketika orang dipanggil untuk berkarya, mengikuti Yesus. Panggilannya kan ikutlah aku, melu aku. Artinya ngetot wingking Gusti Yesus, discipleship pemuritan. Maka disiplin itu yang kemudian terjadi. Maka kita tidak bisa menunda atau nganyang kepada Gusti Yesus nalika Gusti Yesus sampun nimbali kita supados tansah ngetut wingking Gusti Allah, Gusti Yesus. Mengke mawon Gusti kula nek pun nganggur, niki tesih sibuk gitu ya. Benjing mawon Gusti nek pun pensiun, kula purun makarya gitu ya. Jeneng mawon nek pun anak kula mentas kabeh, kula pun lega nembe nderek Gusti. Enggak bisa begitu. Timbalanipun Gusti menika dateng sok setana kemawon kalebet para tiyang ingkang taksih makarya, taksih aktif, taksih sibuk, panggilan Tuhan pasti datang. Yang kedua, Josephus Laru merefleksikan
Panggilan Tuhan ditujukan kepada siapa saja. Pemungut cukai dipanggil, nelayan dipanggil, orang biasa dipanggil, guru dipanggil, dan seterusnya. Sekali lagi bukan hanya panggilan rohani religius, ritual, tetapi panggilan untuk mengikuti Yesus. Maka kalau kita berkata, kulo dereng pantes Gusti, kulo tesih kebak dosa. Lah justru Yesus manggilnya kan orang-orang yang berdosa semacam itu. Pemungut cukai ditimbali, kemudian perhatikan ayat yang ke-10. Ketika Yesus makan di rumah Matius, pemungut cukai, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lain makan bersama dia dan murid-muridnya. Pemungut cukai dan orang berdosa lain datang makan bersama dengan Yesus. Jadi mereka orang-orang yang barangkali sudah lelah dengan dosanya. Kok aku disengiti wong akeh, mungkin begitu gerutu pemungut cukai, atau orang-orang berdosa yang lain, wah aku jane pengen meratobat, neng piye carane, aku durung iso. Nah, panggilan Yesus justru berbunyi nyaring bagi orang-orang yang semacam ini, saya pikir. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan kudus, kalau boleh kita imajinasikan, juga adalah perjamuan antara Tuhan Yesus dengan kita semua, orang-orang yang berdosa. Dosanya kathah, cuma beda-beda aja gitu ya. Ada yang dosanya banyak, ada yang sedikit, ning nggih padha mawon tiyang dosa. Kita kembul bujono, mboten awet saking sucining gesang kita. Tetapi karena Tuhan yang memanggil, yuk kita makan bersama, minum bersama dalam perjamuan. Tujuannya apa panggilan Tuhan ini? Supaya perjumpaan kita dengan Kristus mengubah hidup kita. Matius, pemungut cukai, memang kemudian menjadi murid Yesus. Yang tidak dikisahkan adalah pemungut cukai lain yang makan di sekeliling meja itu, atau orang-orang berdosa yang lain. Setelah itu mereka jadi apa, seperti apa, enggak dikisahkan oleh Matius, tapi saya yakin mereka punya perubahan hidup. Maka Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini masih memiliki beban hidup pergumulan, termasuk dosa, dengarkanlah bahwa Tuhan memanggil kita semua. Mari datang dan kita akan diberkati olehnya. Yang kedua, perjumpaan dengan Yesus, caranya tidak hanya kita nunggu ditimbali, tetapi kadang-kadang kita yang harus datang, berinisiatif dan aktif untuk berusaha mencari Yesus, berusaha menjumpai Yesus. Itulah yang di perikop kedua dilakukan oleh oleh seorang kepala rumah ibadat. Lagi-lagi ini enggak lazim, kepala rumah ibadat Yahudi jelas, kok kober-kobre gitu ya. Kok nggih purun manggi Gusti Yesus. Apa enggak gengsi? Apa dia enggak malu dicibir oleh sesama orang Farisi, ahli Taurat, kepala rumah ibadat yang lain? Lah kamu orang Yahudi kok malah bertemu Yesus yang terkenal sebagai guru yang tidak benar itu, kira-kira gitu. Dia mau melampaui segala risiko dan konsekuensi itu untuk berjumpa dengan Yesus karena anaknya yang sakit. Dan kita tahu kisahnya, kemudian anaknya bukan sakit ya, mati bahkan, kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Lalu ada juga perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, kemudian dia berusaha menjumpai Yesus, meskipun hanya menyentuh jumbai jubahnya saja, tapi dia punya keyakinan, dia berkata dalam hati, bayangkan dia hanya berkata dalam hati, tidak mengucapkan kepada Yesus, sebab katanya dalam hati, asalku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang perempuan itu dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Poin saya adalah, kalau kita memiliki iman, keyakinan, kerentek, aku pengen sembuh. Dari apapun, sakit, dari pergumulan, dari dosa, dari macam-macam, aku pengen sembuh. Aku yakin Yesus yang bisa menyembuhkan dan menolongku. Mari kita datang.
dalam doa, dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam berbagai macam permenungan. Kita dengarkan apa kata Yesus. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, di situ pasti ada perubahan dan kita sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, itulah mengapa mengawali minggu-minggu biasa yang rangkaiannya panjang sekali, kurang lebih 6 bulan, kita didorong oleh sebuah tema, yaitu berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Karena memang hanya Tuhanlah yang berkuasa membuat kita memiliki perubahan hidup yang lebih baik. Kalau kita menghayati Yesus memanggil, ya mari kita datang. Meskipun kita nggak layak, kita berdosa, kita sedang sibuk, kita apapun kondisinya, kita tetap datang untuk menyanggupi panggilan dari Tuhan Yesus. Dari sana akan ada perubahan. Atau kalau kita di posisi yang tidak menghayati panggilan, tetapi kita pengen datang kepada Tuhan, ya datanglah segera. Tuhan menunggu, Tuhan pasti mau dijumpai, dan Ia akan memulihkan kehidupan kita. Dengan begitu kita tetap bisa berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Jumpailah Tuhan, jumpailah Kristus dalam kehidupan sehari-hari, Ia berkenan dijumpai, ditemui, dan hayatilah perjumpaan itu, niscaya hidup kita akan mengalami perubahan yang baik. Selamat menjalani minggu-minggu biasa, dan mari berziarah bersama, berjalan bersama dengan Yesus, dan rasakanlah kuasanya bisa mengubah hidup kita semua. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang seringkali menolak ketika Engkau memanggil. Ampunilah kami jikalau kami terkadang enggan untuk menjumpai Engkau. Dan kami memilih untuk hidup dengan pikiran kami, dengan kekuatan kami, dengan kubangan dosa kami sendiri. Dan Engkau memanggil kami pada hari ini, melalui ibadah ini, bukan hanya melalui sabdamu, tetapi juga melalui perjamuan kudus yang nanti akan kami rayakan. Kami umat-Mu yang berdosa ini, yang penuh dengan pergumulan ini, mau datang untuk menjumpai Kristus, agar kehidupan kami diubah. Dan kami akan terus berharap dan percaya, yakin dengan penuh iman pada kuasa Tuhan. Karena hanya Engkau-lah penolong kami dan penyelamat kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara, marilah kita memasuki doa syafaat. Terima kasih atas segala berkat yang tercurah
dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh menaikkan syukur kami melalui ibadah di minggu biasa. Kami boleh bersekutu dengan saudara seiman kami, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan, maupun warga tamu simpatisan yang hadir. Sungguh merupakan sukacita di mana kami boleh merayakan iman bersama-sama, terlebih nanti kami akan merayakan sakramen perjamuan. Ya Allah, di tengah ibadah kami, ada waktu untuk mengingat pergumulan yang dialami oleh saudara kami, orang tua kami. Bagi mereka yang sakit, kami yakin Allah memberikan anugerah kekuatan dan pemulihan. Bagi kami sebagai para orang tua yang mengasuh anak-anak kami yakin Allah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Maka kami juga menyerahkan anak kami, cucu kami, dalam setiap pergumulan yang dialami. Tuhanlah yang akan menjadi sumber pengharapan kami. Seperti tema perayaan iman kami pada hari ini, kami ingin berharap dan percaya pada kuasa Tuhan. Maka kami yakin kuasa-Mu juga akan terus tercurah bagi kehidupan anak cucu kami. Kehidupan kami di tengah keluarga juga merupakan ajang di mana Allah memanggil kami, memanggil sebagai seorang suami, memanggil sebagai seorang istri, yang saling mengasihi dan saling mengampuni. Apapun profesi kami, Tuhan Allah juga memanggil kami untuk bisa mengikut Kristus dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran. Bahkan kami yang berperan sebagai ibu rumah tangga, Tuhan pun memanggil kami untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Dan apapun pekerjaan kami, profesi kami, dimanapun kami Tuhan tempatkan, biarlah semua itu kami jadikan penghayatan untuk mendengarkan panggilan Kristus. Kami ingin menjadi murid-murid-Mu dimanapun kami berada. Ya Allah, kami juga menyerahkan persekutuan kami sebagai GKJ Pekalongan ini. Berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah, untuk bisa aktif menerima panggilan Tuhan, salah satunya melalui pelayanan. Sesuai dengan talenta kami yang kami miliki, biarlah kami juga berperan dalam pelayanan Tuhan. Dan bukan untuk kemegahan kami, melainkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tentu dalam kami memenuhi panggilan-Mu sebagai para pelayan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak kekurangan, bahkan kesalahan. Namun Allah memanggil bukan orang yang sempurna, tetapi Allah juga memanggil orang-orang yang memiliki kekurangan seperti kami. Namun kami yakin Engkau yang memanggil, Engkau yang memperlengkapi kami Allah. Ya Tuhan, kami juga mengingat kehidupan kami di tengah masyarakat, di mana Allah memanggil kami dan mengutus kami untuk menebarkan kasih sebagai saksi-saksi Kristus. Kiranya panggilan-Mu itu tidak kami abaikan, namun kami penuhi dengan penuh tanggung jawab, agar kami melaksanakan perintah Kristus, hidup dengan penuh kasih, hidup dengan penuh perdamaian di tengah masyarakat dimanapun Allah menempatkan kami. Dengan begitu ya Allah, hanya Engkau yang akan terus dipermuliakan. Kami teringat akan pergumulan kami masing-masing yang mungkin tidak terungkap dalam doa kami, yang tersimpan dalam hati, sebagaimana perempuan yang mengalami sakit pendarahan berucap dalam hatinya, asal ia menyentuh jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Dan biarlah kami Tuhan juga memiliki hati seperti perempuan itu, yang meyakini bahwa jikalau kami diberkati oleh Tuhan Yesus, maka kami akan pulih dari segala macam pergumulan yang kami hadapi. Kami yakin Engkau mendengar seruan isi hati kami, dan kami yakin Engkau juga mendengar doa-doa kami ini. Karena semuanya kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, seperti yang telah diwartakan bahwa dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus sendiri. Menjelang Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan bukanlah orang-orang yang sudah suci dan bersih hatinya, tetapi semua orang yang sudah dibaptis, yang dipersiapkan dengan saksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang akan memulihkan kita semua. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita kembali menguji diri kita masing-masing dengan bertanya demikian. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus, memenuhi panggilan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita memasuki suasana hening dan kita berdoa. Ya Allah, kami akan menyambut rahmat-Mu melalui perjamuan kudus. Berkatilah roti dan anggur yang akan kami makan dan minum bersama-sama, agar menjadi bentuk persekutuan kami untuk merayakan panggilan Tuhan, merayakan rahmat Tuhan yang turun atas kami. Kami yakin perjamuan kudus ini akan menyegarkan iman kami bersama-sama. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Kita persiapkan diri kita sebelum menerima roti serta anggur perjamuan. Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama kita nyanyikan. Tuhan ambil hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roti yang dipecah-pecah ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah dengan penuh ungkapan syukur. Amin.
Bapak Ibu yang di dalam ruangan ini, apakah masih ada yang belum menerima roti? Mas Niko. Jemaat terkasih, marilah kita bersama makan roti ini dengan mengingat dan mengenang tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Umat Allah yang terkasih, kita akan menyambut anggur perjamuan. Kidung Jemaat 35 bait 1 akan kita nyanyikan terlebih dahulu, tercurah darah Tuhan. Anggur di dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka terimalah dengan penuh ungkapan syukur. Amin.
masih adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima anggur atau teh perjamuan? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama minum anggur ini mengingat darah Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak. Di dalam waktu hening ini marilah kita mengingat betapa besarnya anugerah Allah dan kita hendak memuliakan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu, menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri perjamuan kudus dengan bersyukur melalui nyanyian syukur KJ 35 bait yang keempat, Sejak Kupandang Salib.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya. Adapun dasar dalam kita mempersembahkan terambil dari 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian dasar dalam kita mengaturkan persembahan, dan marilah persembahan kita kumpulkan diiringi dengan memuji nama Tuhan dari kidung pelengkap kidung jemaat 146 bait 1, 2, dan 3. Adapun persembahan ada 2 kantong yang akan diedarkan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus. Pelengkap hitung jemaat 146 bait 1, 2, dan 3.
satu? Bapak Ibu dikasih, mari kita bangkit berdiri untuk mengaturkan persembahan kita dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dan pada kesempatan ini pula, kami juga mengaturkan persembahan sebagian kecil yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Itu pun masih penuh dengan dosa dan celah. Oleh karena itu ya Bapa, persembahan kami baik persembahan mingguan, persembahan perjamuan kudus, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain, terkhusus persembahan jiwa dan tubuh kami, yang kiranya Tuhan berkati sehingga dapat meluhurkan nama Tuhan di dunia ini. Demikian juga pada saudara-saudara kami yang telah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kejujuran, berikan suatu kebijaksanaan, sehingga di dalam memakai persembahan ini hanya seturut dengan kehendak Bapa. Dan apabila dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa yang ada di dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami kepada kami. Marilah kita memuji-nama Tuhan kembali dari nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama.
Tenanglah kini hatiku dan selanjutnya. Saudara-saudara, marilah kita kembali menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya dan berharap pada kuasa Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.